Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Ananda Ibu semuanya? Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang masih berkaitan dengan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang teks negosiasi. Jika pada minggu kemarin kita telah mempelajari apa itu teks negosiasi, lalu bagaimana ciri-ciri dari teks negosiasi itu sendiri, sedangkan hari ini kita akan mempelajari bagaimana struktur dari teks negosiasi, lalu apa saja unsur atau ciri kebahasaan dari teks negosiasi, dan yang terakhir bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi. Dengan kompetensi dasar kita pada hari ini, yang pertama yaitu 3.11, menganalisis isi, struktur dan unsur kebahasaan teks negosiasi. Yang kedua, 4.11, mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur dan unsur kebahasaan teks negosiasi. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari proses pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu mengevaluasi isi dan struktur teks negosiasi. Yang kedua, memahami unsur kebahasaan teks negosiasi. Dan yang ketiga, menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur dan unsur kebahasaan teks negosiasi, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi isi dan struktur teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami unsur kebahasaan teks negosiasi. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur dan unsur kebahasaan teks negosiasi. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ini ada dua, yaitu ada umum dan kompleks. Kalau umum, yang pertama itu ada negosiator. Negosiator ini terdiri dari penutur dan mitra tutur. Yang kedua ada pembuka. Pembuka ini adalah penggiringan topik atau basa-basi. Yang ketiga ada isi. Isi ini adalah inti pembicaraan. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini adalah pengambilan keputusan atau penyelesaian. Kalau struktur negosiasi kompleks, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini adalah kalimat pembuka. Biasanya dibubuhi oleh salam pembuka, yang fungsinya di sini adalah untuk memulai negosiasi. Yang kedua ada permintaan. Permintaan ini adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli atau konsumen. Yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan ini adalah pemenuhan hal berupa barang atau jasa dari pemberi jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Yang keempat ada penawaran. Penawaran ini adalah puncaknya negosiasi, terjadi tawar-menawar. Yang kelima ada persetujuan. Persetujuan ini adalah keputusan antara kedua belah pihak untuk penawaran yang telah dilakukan tadi. Yang keenam ada pembelian. Pembelian ini adalah keputusan konsumen, jadi menerima atau menyetujui penawaran itu atau tidak. Baik, yang terakhir adalah penutup. Penutup ini adalah kalimat penutup atau salam penutup. Baik, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Dalam membuat teks tentunya harus ada kaidah atau unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan di dalamnya. Nah, pada teks negosiasi ini unsur kebahasaannya itu ada 5. Yang pertama, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang santun.
Yang kedua itu terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. Jadi bahasa kita itu harus bisa membujuk lawan bicara kita. Yang ketiga itu terdapat pasangan tuturan. Yang keempat, keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan itu tidak merugikan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Nah, baik, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah langkah-langkah menulis teks negosiasi. Di sini langkahnya itu ada 4. Yang pertama, menentukan topik dan pelaku. Nah, sebelum menulis teks negosiasi, nanti Ananda diharapkan dapat menentukan dan menguasai topik yang akan dijadikan negosiasi. Misalnya di sini negosiasi antara penjual dan pembeli di pasar Lubuk Buaya. Setelah Nanda menentukan topiknya, kemudian tentukan dua pihak yang akan melakukan proses negosiasi, misalnya penjual dan pembeli. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua adalah membuat kerangka. Nah, teks negosiasi ini kan memiliki struktur yang sangat sederhana, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, pembuka ini dia berisi proses orientasi atau pengenalan antara dua pihak yang akan bernegosiasi. Sedangkan isi memiliki beberapa proses, diantaranya itu ada permintaan, penawaran, lalu pemenuhan, dan persetujuan. Baik, langkah selanjutnya yang ketiga adalah menulis. Setelah kita menentukan topik dan pelakunya, nah, lalu kita membuat kerangka, maka langkah selanjutnya adalah kita menulis. Nah, proses menulis ini diawali dengan orientasi. Maka nanti Ananda diharapkan dapat menulis kalimat perkenalan dengan efektif dan komunikatif. Setelah itu, proses permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup juga akan ditulis dengan kalimat yang efektif dan komunikatif yang sesuai dengan konteks. Baik, yang terakhir adalah mengoreksi dan memperbaiki. Nah, untuk mendapatkan tulisan yang memenuhi dengan struktur dan ciri-ciri teks negosiasi, maka harus dikoreksi kembali. Teks negosiasi yang sudah dikoreksi dan terdapat kesalahan, maka akan diperbaiki. Baik, itulah 4 langkah dalam menulis teks negosiasi. Semoga Ananda bisa memahaminya. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi manfaat dan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.